Pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula sangat yakin bahwa CEO Inter Milan, BP Marotta tetap berkomitmen untuk mengupayakan perekrutan Paulo Dybala meskipun dia dinilai telah mengecilkan peluang untuk mengamankan tanda tangannya saat konferensi pers di Appiano Gentil pada hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Selama jumpa pers tersebut, Marotta mengatakan kalau lini depan skuad asuhan Simone Inzaghi sudah lengkap, sehingga banyak orang beranggapan bahwa kecil kemungkinan Inter bakal mendatangkan Dybala di musim panas ini. Dybala merupakan sebuah peluang, namun kami sudah melengkapi lini depan kami dengan sangat baik, sekalipun saya punya hubungan yang baik dengan Dybala, kata Marotta ketika ditanya wartawan soal situasi Dybala. Namun, Pedula mengatakan bahwa jawaban Marotta tersebut merupakan semacam taktik yang pernah dia terapkan di masa lalu ketika merekrut pemain lain. Saya harus menegaskan kembali, ada perjanjian yang sedang berlangsung antara Marotta dan Dybala, kata Pedula. Pernyataan Marotta hari ini adalah sebuah kebohongan putih. Dia juga pernah mengatakan hal yang sama tentang Higuain saat di Juve, dan 4 hari kemudian setelah pernyataan tersebut, mereka menebus klausul pelepasannya. Saat Inter mengejar Eriksen, dia juga ditanya, apakah dia akan datang, dan jawabannya sama persis, dan setelah beberapa hari kemudian mereka membayar hampir 20 juta euro. Direktur olahraga Cremonese, Simone Giacchetta mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper cadangan Inter Milan, Andrei Radu dengan status pinjaman. Kepergian Radu dari Inter tampaknya tak terhindarkan, karena penjaga gawang asal Rumania itu nyaris tidak mendapat kesempatan bermain pada musim lalu dan tidak masuk dalam rencana klub untuk musim depan. Beberapa klub telah menyatakan minat untuk mengontrak pemain berusia 25 tahun itu, tetapi Cremonese lah yang paling serius, dan mereka sekarang tinggal selangkah lagi mengamankan tanda tangannya dengan status pinjaman. Berbicara dalam konferensi pers, seperti dilansir FC Internews, Giacchetta mengakui kalau mereka telah menjalin kesepakatan dengan sang pemain dan Nerazzurri. Kami memiliki kesepakatan dengan Radu dan dengan Inter. Sekarang dia perlu menyelesaikan detail akhir dengan klub, tetapi saya yakin dia bisa segera berada di tempat latihan kami, kata Giacchetta. Bek sayap muda potensial, Raul Belanova telah menjalani tes medis bersama Inter Milan kemarin. Dia pun kemudian langsung menandatangani kontrak dengan Nerazzurri. Mantan pelatih Cagliari, Inter dan Napoli, yakni Walter Mazzarri pun merespons kepindahan pemain muda Italia itu ke Giuseppe Meazza dengan mengatakan kalau dia akan menjadi tambahan yang solid bagi Nerazzurri dan punya modal untuk menjadi pemain top di masa depan. Belanova adalah pria yang sangat baik, dia cerdas, sensitif pada level pribadi, pekerja keras, dia selalu ingin meningkatkan dirinya, jelas Mazzarri. Dia mengalami perubahan secara signifikan dan juga meningkat dalam fase bertahan. Dia sekarang menjelma menjadi pemain yang lengkap. AC Milan hanya akan bergerak untuk mengontrak target Inter, Paulo Dybala jika sang pemain bersedia menurunkan tuntutan gajinya. Hal ini diungkapkan oleh Sky Sport Italia, bahwa Rossoneri tidak akan bersedia menyodorkan proposal kontrak dengan nominal upah yang sesuai dengan keinginan La Gioia. Masa depan Dybala hingga saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu upaya terakhir dari Inter Milan. Sebagaimana diketahui, Nerazzurri telah lama menjadi favorit untuk mengontrak Dybala setelah kepergiannya dari Juventus. Beberapa sumber bahkan meyakini kalau progres dalam upaya untuk mendatangkan Dybala ke Inter sudah mencapai 95%. Inter mungkin masih menunggu untuk melepas Sanchez sebelum merampungkan transfer penyerang Argentina itu. Dalam situasi standby ini, AC Milan sebenarnya punya kesempatan menikung rival sekota mereka itu dalam perburuan Dybala, tetapi mereka keberatan untuk menggelontorkan banyak uang untuk memenuhi tuntutannya. Bek Inter Milan, Zinho van Heusden dikabarkan kian dekat untuk bergabung dengan AS Alkmaar dalam kesepakatan pinjaman selama semusim. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa negosiasi peminjaman Van Heusden ke klub Belanda tersebut berada pada tahap lanjut. Dengan demikian, pemain berusia 21 tahun itu selangkah lagi akan menjajal kompetisi kasta tertinggi Belanda, Eredivisie. Van Heusden bergabung kembali dengan Inter secara permanen dari Standard League pada musim panas lalu. Dia pun langsung dikirim ke Genoa dengan status pinjaman pada musim 2021-2022. Meski sering menepi karena cedera, Van Heusden tetap mampu memperlihatkan progres yang cukup positif bersama Genoa, di mana ia tampil sebanyak 16 pertandingan di semua kompetisi di sepanjang musim lalu. Namun, Genoa harus terdegradasi ke Serie B, dan oleh karena itu Van Heusden sekarang siap bergabung dengan AS Alkmaar demi melanjutkan perkembangannya di level senior.
Bek Torino, Bremer terus mengatakan kepada Inter bahwa dia ingin bergabung dengan mereka meskipun ada banyak minat dari klub lain. Menurut pakar transfer Sport Italia Alfredo Pedula, pemain berusia 25 tahun itu terus menolak tawaran lain karena ia hanya fokus bergabung dengan Nerazzurri. Inter tampaknya terus mencoba meyakinkan Torino tentang kesepakatan untuk Bremer. Terlepas dari kenyataan bahwa kesepakatan pribadi dilaporkan telah dilakukan beberapa waktu lalu, sejumlah tim tetap berusaha untuk mengontrak pemain Brasil itu, dan Torino diprediksi akan condong ke tim yang membuat tawaran lebih besar daripada Inter, terutama klub dari Liga Premier. Namun, menurut Pedula, dia tetap berniat sepenuhnya untuk bergabung dengan Nerazzurri meskipun ada banyak tawaran yang datang. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. Raul Belanova telah menjalani tes medis bersama Inter Milan pada Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 menjelang kepindahannya ke Nerazzurri. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews, bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah mendarat di kota Milano pada Senin pagi waktu Italia tanggal 4 Juli tahun 2022. Olympique Marseille dan Valencia sama-sama tertarik untuk mengontrak Matías Vecino dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Kontrak Vecino dengan Nerazzurri sudah berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022, dan itu berarti mulai tanggal 1 Juli tahun 2022 dia sudah berstatus sebagai agen bebas. Mantan pelatih Inter Milan, AC Milan, dan Juventus, Alberto Zaccheroni menilai bahwa Paulo Dybala cukup fleksibel sehingga bisa memainkan peran apapun di lini serang. Dybala telah menjadi salah satu properti terpanas di bursa transfer musim panas 2022 ini, dengan Inter Milan menjadi tim yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya dengan status bebas transfer. Inter Milan akan menggelar serangkaian pertandingan uji coba pramusim sebelum menatap musim baru 2022-2023. Lewat laman resmi, Inter telah mengumumkan 5 laga uji coba mereka demi memantapkan diri jelang laga pembuka Serie A melawan Lecce pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 mendatang. Berikut laga uji coba pramusim Inter di musim panas 2022. Inter akan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Paulo Dybala besok untuk memberi kabar terbaru tentang situasi dan kemungkinan bahwa mereka akan dapat mengontraknya. Menurut outlet berita Italia Tutto Mercato Web, Nerazzurri akan memberikan pembaruan tentang keadaan di dalam tim dan upaya untuk mengejar pemain berusia 28 tahun tersebut hingga dapat segera memiliki ide yang lebih baik terhadap masa depannya. Striker muda Inter Milan, Martin Satriano telah secara resmi bergabung dengan Empoli dengan status pinjaman selama semusim. Lewat unggahan di Twitter, Empoli menyatakan bahwa mereka telah merampungkan peminjaman pemain berusia 21 tahun itu dari Inter dan segera bergabung dengan skuad asuhan Paolo Zanetti. Striker Inter, Martin Satriano telah resmi menyelesaikan kepindahannya ke Empoli dengan status pinjaman selama 1 musim. Bunyi pernyataan klub, Inter juga mengumumkan kepindahan Satriano ke Empoli melalui laman resmi klub. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Martin Satriano telah menandatangani kontrak dengan Empoli. Sang penyerang berusia 21 tahun tersebut telah bergabung dengan klub asal Tusken dengan status pinjaman. Gelandang Inter Milan, Arturo Vidal diklaim telah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Flamengo. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Argentina, Cesar Luis Merlo, bahwa pemain internasional Chili itu segera melakukan serangkaian tes medis di Brasil dalam minggu ini setelah menjalin kesepakatan prakontrak dengan Flamengo.